Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini kita akan membuat materi tentang aktivitas fisik. Materi dari mata pelajaran Penjaskes. Apa saja sih isi materinya? Oke, langsung saja. Aktivitas fisik. Sobat pecinta olahraga, pastinya di antara kita semua banyak mengetahui tentang aktivitas fisik. Karena hal ini merupakan segala sesuatu aktivitas dengan menggerakkan fisik atau tubuh kita, sehingga memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita sehari-hari. Pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh otot untuk mengeluarkan suatu energi atau biasa dinyatakan dalam kilokalori atau kcal. Aktivitas fisik adalah bentuk gerakan tubuh yang dilakukan oleh otot-otot yang merupakan bentuk pengeluaran tenaga kcal, seperti melakukan pekerjaan, waktu senggang, dan aktivitas sehari-hari lainnya, menurut Aji Saputra tahun 2005. Sedangkan menurut Lesmana tahun 2002, aktivitas fisik adalah kerja fisik yang menyangkut sistem lokomotor yang bertujuan untuk menjalankan aktivitas hidup sehari-hari. Sedangkan untuk menurut WHO tahun 2008, aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan otot rangka yang memerlukan suatu pengeluaran energi. Kurangnya aktivitas fisik akan menjadi salah satu faktor risiko independen dalam suatu penyakit kronis yang bisa menyebabkan kematian secara global. Aktivitas fisik berguna untuk mempertahankan aliran darah dan meningkatkan daya otak dengan memfasilitasi metabolisme. Kategori aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik dapat mengurangi kalori yang ada pada tubuh dan dapat membatasi asupan kalori dan menimbulkan efektif sebagai pengurangan kalori. Berikut kategori yang terdapat dalam melakukan aktivitas fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kategori individu. Kategori individu merupakan hal ini dapat mengurangi kalori sebanyak 50 kalori setiap hari karena terasa lebih ringan dan dapat menyehatkan serta membugarkan tubuh. Dengan demikian, dalam melakukan aktivitas fisik dengan intensitas yang lebih banyak, maka fisik akan terlihat lebih tinggi, lebih panjang. Kategori perorangan. Kategori perorangan merupakan hal yang dapat dengan kehilangan kalori lebih dari 50 pound kilogram karena tidak dapat mempertahankannya yang cukup tinggi. Dengan demikian, banyak orang yang beranggapan tidak perlu melakukannya, dan orang-orang banyak melakukan kegiatan yang kategorinya individu. Jenis-jenis aktivitas fisik, yaitu yang pertama ada aktivitas ringan, aktivitas sedang, dan aktivitas berat. Untuk yang aktivitas ringan yaitu aktivitas yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Biasanya dia dilakukan 10-35%. Contohnya seperti berjalan kaki, menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya, yang biasanya dilakukan di aktivitas rumah ataupun aktivitas lainnya. Sedangkan untuk aktivitas sedang merupakan aktivitas yang membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus atau gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Biasanya dia melakukan 45-60%. Dia di atas aktivitas ringan. Contohnya berjalan kecil atau berjalan cepat atau jogging ringan atau melakukan aktivitas yang dia agak berat, lebih di atas aktivitas ringan. Untuk aktivitas berat biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan. Untuk yang aktivitas berat ini seperti bermain sepak bola, aerobik, outbound, bermain basket, softball, tenis, dan lain sebagainya. Olahraga ataupun aktivitas pekerjaan yang memang membutuhkan tenaga ekstra.
Biasanya dia intensitas 85% sampai 90% atau sampai 100% untuk membutuhkan aktivitas fisik ya. Manfaat aktivitas fisik yang pertama, badan menjadi bugar, meningkatkan kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, memperbaiki kesehatan mental, mengurangi rasa depresi dan kecemasan, meningkatkan daya tahan tubuh, menyenangkan dan mengontrol berat badan, mengurangi kematian akibat penyakit jantung ataupun penyakit yang lainnya, mengurangi risiko timbulnya tekanan darah yang tinggi, produktivitas kerja meningkat, membantu membangun dan memelihara tulang, otot, sendi-sendi yang sehat. Prinsip dalam aktivitas fisik ada 4 prinsip yang harus difahami. Ada istilah BBTT dalam melakukan aktivitas fisik dan ini harus difahami. Apa sih BBTT itu? Yang pertama, B, baik. Baik dimulai sejak dini. B yang kedua, benar. Benar dalam melakukan aktivitas fisik dimulai dengan peregangan, pemanasan 5-10 menit, lalu memasuki aktivitas inti selama 30-60 menit dan diakhiri dengan pendinginan 5-10 menit. Dan T yang pertama yaitu teratur. Dan yang pertama T terukur dihitung denyut nadi maksimal DMN, denyut nadi maksimal dengan rumusan 220 dan dikurangi umur zona latihan dengan tujuan mencapai kesehatan dan kebugaran jasmani 60-85%. T yang kedua teratur 3-5 kali seminggu, diselingi istirahat 1 hari dan durasi aktivitas minimal 30 menit. Dan 4 prinsip yang harus difahami yang lainnya yaitu ada istilah dengan FITT dalam melakukan aktivitas fisik. Apa sih FITT itu? Yang pertama, frekuensi 3-5 kali per minggu, seminggu, diselingi istirahat 1 hari dan durasi aktivitas minimal 30 menit. Dan yang I-nya intensitas terlebih dahulu dimulai dari aktivitas yang ringan. Jika tubuh sudah beradaptasi dengan aktivitas fisik yang teratur, maka intensitas dapat ditingkatkan ke aktivitas sedang dan terus ke aktivitas yang berat. T yang pertama tempo dimulai dari tempo lambat lalu perlahan ditingkatkan. Jadi temponya diatur, tidak langsung ke aktivitas yang berat, bisa dari ringan, sedang dan lalu berat. Dan yang terakhir tipe aerobik. Tipe 1 yang pertama jogging, tipe 2 senam ataupun aerobik yang lainnya, dan tipe yang ketiga atau sepak bola ataupun olahraga yang berat lainnya seperti basket segala macam. Aktivitas fisik pada anak membuat anak lebih sehat, tidak mudah lelah dan tidak mudah sakit. Bahkan aktivitas BBTT membantu anak lebih fokus dalam menerima mata pelajaran, lebih bahagia dan kompetitif. Pada usia dewasa, aktivitas fisik membantu agar lebih produktif, lebih bugar dan tentunya juga lebih bahagia dan kompetitif. Dampak aktivitas fisik yang tidak teratur. Ini dampaknya untuk aktivitas fisik yang tidak teratur. Dalam melakukan aktivitas fisik yang tidak teratur, maka akan berdampak pada kesehatan itu sendiri. Misalnya mudah terasa pegal, daya tahan tubuh menurun, kalori yang menumpuk akan menjadi lemak dan lainnya. Hal tersebut terjadi karena tidak teraturnya aktivitas fisik, tidak berolahraga yang dilakukannya, sehingga akan mengakibatkan menimbulkan banyak dampak buruk bagi tubuh, terutama untuk kesehatan. Ini dampak yang tidak aktivitas fisik yang tidak teratur. Merancang aktivitas fisik yang teratur. Yang pertama, untuk melakukan aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari untuk kesehatan jantung, paru-paru serta organ tubuh lainnya. Yang kedua, untuk mendapatkan ketahanan atau kelenturan, maka aktivitas fisik yang dilakukan selama 20 menit 4-7 hari per minggu. Yang tiga, ketahanan, berjalan kaki, misalnya turunlah dari mobil
atau dari motor sih lebih awal menuju ke tempat kerja atau ke sekolahan, kira-kira menghabiskan waktu 20 menit berjalan kaki, dan saat pulang berhenti di halte menghabiskan 10 menit berjalan kaki atau menuju rumah. Jadi untuk lebih awal, lebih seringnya untuk berjalan kaki. Dan yang keempat, kelentukan. Pergelangan dimulai dengan perlahan-lahan kelentukan atau sentakan, dilakukan secara teratur untuk 10 sampai 30 detik, bisa dimulai dari tangan dan kaki. Oke, kesimpulan, aktivitas fisik merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh otot-otot yang mengeluarkan suatu energi yang dinyatakan dalam KKAL. Aktivitas fisik sangat penting dilakukan karena hal ini memiliki hubungan yang sangat erat terhadap kesehatan. Misalnya, mengurangi risiko penyakit jantung. Apabila ada seseorang tidak melakukan aktivitas fisik secara teratur, maka akan sangat berpengaruh terhadap kesehatannya. Hal ini karena terdapat kalori yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Apabila kalori tersebut tidak dikeluarkan melalui aktivitas fisik, maka itu dapat berubah menjadi lemak dan menimbulkan penyakit. Jadi, dalam melakukan aktivitas fisik harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Misalnya, melakukan aktivitas fisik selama 30 sampai 60 menit atau sesuai dengan kemampuan tubuh, karena aktivitas fisik juga memiliki keterbatasan. Apabila latihan fisik tersebut berlebihan atau disebut dengan overtraining, hal tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Jadi tidak baik juga ketika melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Maka dalam melakukan aktivitas fisik harus memiliki rencana untuk aktivitas fisik yang teratur. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat materinya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.